Halo, perkenalkan, nama saya Rahmat dengan IRNPM 002. Di sini saya akan membahas mengenai tugas dan fungsi dari media massa. Kemudian juga akan membahas sekilas mengenai karakteristik dari keempat jenis tag yang ada di jurnalistik. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai tugas dari media massa. Apa tugas dari media massa? Yang pertama, tugas dari media massa yang pertama itu mencari dan menyeleksi sebuah fakta. Kemudian yang kedua itu mengemas sebuah informasi menjadi sebuah informasi yang enak untuk dibaca ataupun ditonton. Yang ketiga itu menjadi perpanjangan dari suara rakyat atau pengeras suara dari suara-suara yang kadangkala tidak didengar. Kemudian yang terakhir yaitu untuk melakukan verifikasi kebenaran dari informasi yang diinformasikan apakah sesuai dengan fakta atau tidak di lapangan. Seperti itu adalah tugas dan fungsi dari media massa. Selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai fungsi dari media massa. Apa fungsi dari media massa? Yang pertama tentunya sebagai fungsi informasi untuk menginformasikan mengenai berita-berita terkini dari kancah nasional ataupun kancah internasional. Kemudian yang kedua itu sebagai fungsi edukasi, tujuannya untuk mendidik atau mencerdaskan bangsa dan juga tatkala penting untuk memperluas wawasan. Kemudian yang ketiga itu sebagai fungsi hiburan kepada audiens yang membaca ataupun menonton dari informasi yang diinformasikan dari media massa. Kemudian yang keempat itu sebagai fungsi kontrol sosial. Kemudian terakhir itu sebagai fungsi jembatan hubungan antara elemen masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Nah, itulah tugas dan fungsi dari media massa. Selanjutnya kita akan mengulas mengenai karakteristik dari keempat teks yang ada di jurnalistik seperti berikut. Karakteristik yang pertama dari teks berita. Apa karakteristiknya? Yang pertama itu wajib banget harus 5W+1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat menjadi adiksi, Mbak. Tujuannya yaitu penulis tidak boleh memasukkan perasaan pribadi atau pendapat pribadinya pada teks berita tersebut. Kemudian untuk struktur penulisannya itu piramida terbalik dan juga penyampaian bahasanya itu singkat, padat, jelas dan tidak menggunakan bahasa yang mendayu-dayu seperti itu. Baik, selanjutnya ada karakteristik dari teks opini. Apa karakteristiknya? Yang pertama itu bersifat subjektif, isinya itu murni dari sudut pandang penulisnya sendiri. Yang kedua bersifat argumentatif, harus memiliki alasan sendiri atau alasan yang kuat, yaitu harus meliputi fakta dan data di lapangan supaya pembaca setuju dengan argumen yang kita sampaikan. Yang kedua, yang selanjutnya biasanya tidak hanya menyampaikan kritik, tapi biasanya memberikan saran ataupun jalan keluar dari opini yang disampaikan. Dan yang terakhir itu nama penulis harus terpampang jelas. Kenapa? Karena tanggung jawab dari isi opini yang disampaikan itu ditanggung jawab sepenuhnya oleh penulis, sehingga nama penulis itu harus terpampang jelas. Ada karakteristik dari text picture. Yang pertama, karakteristiknya itu bersifat subjektif terkendali. Biasanya penulis itu menggunakan bahasa-bahasa sastra itu dalam penyampaian teksnya supaya lebih terasa dalam penggambaran suasana. Yang kedua itu tak kenal basi. Jadi berita yang disampaikan itu tak kenal masa gitu, mau berita lama, berita lampau itu bisa disampaikan, apalagi berita terbaru, sehingga tak bisa mengenal masa. Kemudian detail dalam penyampaiannya, baik dari secara suasana, misalkan rasa ataupun emosi dalam yang disampaikan itu disampaikan secara detail dalam teks picture. Yang terakhir itu tujuannya untuk menghibur, menyentuh hati supaya ketika pembaca membaca itu seolah-olah berada di dalam lokasi kejadian. Seperti itu. Selanjutnya ini ada karakteristik dari teks editorial. Apa karakteristiknya? Yang pertama, itu tidak ada nama penulisnya karena ini mewakili otak ataupun perusahaan dari media tersebut. Selanjutnya itu mencerminkan ideologi ataupun arah pandang dari media tersebut. Selanjutnya juga isinya itu biasanya menganalisis mendalam yang tujuannya itu mengarah kepada opini publik. Seperti itu. Dan terakhir ini biasanya ditaruh di halaman yang sama pada setiap harinya. Nah, baik, itulah tugas dan fungsi dari media massa serta sedikit mengulas mengenai karakteristik dari keempat jenis tag yang ada di jurnalistik yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Rahmat, pamit undur diri dan sampai jumpa.